Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna mawa'alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafal amin. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim ila akhiril ayat. Wa qala alaihi salatu wassalam, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Yang terhormat Ketua Sholah jenengan, Pak? Alhamdulillah. Siapa namanya, Pak Ramadan? Bapak Ramadan sesuai dengan bulannya. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Puncak ada. Ketua Majelis Taklim Al Iman Ibu Farida. Ketua Majelis Taklim Al Hidayah. Ketua Majelis Taklim Ar Raudhah yang insyaallah akan melejit setelah Lebaran. Karena sudah mulai banyak program yang diprogramkan oleh ketua, termasuk santunan kepada duafa insyaallah. Tapi duitnya belum bayar. Ibu-ibu hadirin sekalian yang insyaallah tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yakin pagi ini kita semua termasuk orang-orang yang diberkahi Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cuman ada di antara kita ini yang nggak diberkahi, yang duduk di apa ya? Di pintu. Pamali. Jadi geser bu. Dari tadi kok ngumpul kayak Masya Allah. Ditolak bujang nanti kau, Bu siapa? Bu Mbak Mur. Ditolak bujang, dilamar sama Duda. Kan enak ngelihatnya kalau nggak di jalan. Sini. Ya. Baik, Ibu, kita fokusnya di nuzulul Quran atau di yatim? Yatim? Oke. Nuzulul Quran mungkin sering dengar di musola-musola di masjid-masjid ya Bu ya. Kita fokus kalau nanti ada waktu insyaallah dicuplik sedikit tentang nuzulul Quran ya. Yatim. Tadi sudah dibacakan apa tadi? Surah apa? Surah apa tadi Bu yang dibaca tadi Bu? Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita. A itu apakah? Ra'aita itu kamu melihat. Apakah kamu melihat? Maksudnya gitu. Terus diterjemahkan tahukah kamu? Sama itu. Tahukah kamu sebenarnya siapa orang yang disebut mendustakan agama? Coba tuh. Jadi orang yang akan disebutkan setelah ayat ini adalah orang yang mendustakan agama. Fadzalika, itulah fadzalika itu. Itu ismul isyarah untuk yang jauh. Fadzzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu tidak melayani, tidak memberi makan, tidak mengurusi, padahal dia harus mengurusi. Makanya sampai yatim itu ibu nggak boleh dapat dana zakat. Kenapa nggak boleh? Karena agar semua bertanggung jawab terhadap anak yatim. Jenengan punya zakat nggak boleh diberikan kepada anak yatim. Tetapi kalau yatim ada embel-embelnya miskin, jangan yatimnya yang disebut tapi miskinnya. Tetapi kalau dia di atas namakan yang miskinnya, dia punya mungkin bapak angkat, mungkin masih punya ibu. Sampai Rasul ngomong, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang-orang kafil itu bahasanya yang mencukupi. Aku dan orang-orang
yatim kahataini fil jannah. Rasul membegar-begarkan, tahu membegar-begarkan? Gila orang Jawa ngerti, yo. Membegar-begarkan gini. Kahataini fil jannah, saking deketnya. Bahkan ibu, orang yang terakhir masuk surga adalah laki-laki. Sementara orang yang masuk surga setelah Rasulullah itu bukan laki-laki tapi perempuan. Siapa perempuan itu? Perempuan itu yang kafilul yatim, yang mencukupi hidupnya anak yatim. Masya Allah Bu. Hari ini insya Allah kita akan menyantuni anak yatim, bagian dari kafil. Apa bayangan dalam syarah hadis itu? Orang yang ditinggal mati suaminya, meninggalkan anak, lalu dia nggak nikah lagi, ngurusin anaknya sampai besar, sampai dia balik, itu yang masuk surga setelah Rasulullah. Tapi kalau nikah lagi ya enggak. Suaminya ninggalin anak, tapi jenengan nikah lagi. Oh, sarwa baik, gogoh gawa, nggak dapat surga setelah Rasulullah. Ini belum sampai 2 tahun sudah nikah lagi. Ada Bu? Banyak. Bahkan ada idahnya itu belum selesai sudah dilamar. Masya Allah. Ini bukan yang dimaksud Rasulullah. Bahkan Rasul itu ibu pernah berangkat saat Idul Fitri ke masjid, ada anak laki-laki yang menangis. Ibalah Rasulullah menghampiri anak laki-laki ini. Hai anak, kamu siapa? Aku bukan siapa-siapa. Siapa bapakmu? Bapakku sudah mati ikut perang sama Rasulullah. Si anak kecil ini nggak ngerti kalau itu Rasul. Lalu kemudian dia bercerita, ibuku nikah lagi, harta benda yang harusnya milikku dirampas oleh suaminya yang baru. Coba. Jadi rampas-merampas harta itu sudah ada dari zaman dulu Bu. Nggak usah heran zaman sekarang. Cerita anak ini, bapakku meninggal, ibuku nikah lagi, suami barunya membersihkan hartaku yang harusnya dia milikku. Padahal ibu, kalau jenengan punya anak 1 laki-laki, jenengan ditinggal mati oleh suami, jenengan cuman dapat 1/8 Bu. Jadi kalau suami ninggalin 1 miliar, jenengan cuman dapat 125 juta. Yang 875 juta itu milik anak laki-laki. Ini dirampas sama suami baru jenengan. Kok jenengan? Itu teganian ini. Masya Allah. Makanya gini Bu, mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki itu tidak mensyaratkan zakat fitrah dan zakat mal balik. Jadi balik itu nggak disyaratkan. Artinya gini, orang yang punya harta walaupun dia masih kecil, misal seperti ini ditinggal mati sama bapaknya, dia kaya karena peninggalan bapaknya, dia tetap berkewajiban untuk bayar zakat, baik zakat fitrah atau zakat mal itu. Tetapi mazhab Hanafi agak beda. Kenapa agak beda? Karena dia mensyaratkan balik. Kalau belum balik, dia belum berkewajiban untuk bayar zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah tetap harus berkewajiban. Kenapa? Karena zakat fitrah beda dengan zakat mal. Zakat fitrah itu asalkan syaratnya adalah orang yang hidup di 2 alam. Ini sering kita salah nih. Kenapa? Man adroka juz'an min Ramadan wa man adroka juz'an min Syawal.
Yang berkewajiban zakat fitrah ibu adalah orang yang pernah hidup, pernah melihat sebagian kecil dari masa Ramadan dan sebagian kecil dari masa Syawal. Misal ada jenengan nanti di malam terakhir kita kapan? Hari terakhir kita puasa misal? Minggu apa Senin? Oke, hari Ahad lah. Kita hari Ahad harusnya udah selesai nih. Nah besok dinyatakan lebaran, kok jenengan mati jam 5 sore, maka jenengan nggak berkewajiban bayar zakat fitrah. Ingat ini. Tetapi bayi yang lahir sebelum maghrib pada waktu besok mau lebaran, itu bayi kok kemudian masih hidup di Syawal, di mungkin jam 7 malam dia hidup, dia harus bayar zakat fitrah. Atau bayi yang misal gini, bayi lahir setelah maghrib malam terakhir, ketika besok mau lebaran, itu bayi nggak wajib bayar zakat fitrah. Ingat Bu ya, orang yang wajib bayar zakat fitrah adalah orang yang hidup di dua alam, bukan amfibi, bukan katak Bu. Artinya hidup di Ramadan dan hidup di Syawal. Dan pergantian bulan itu bukan di malam hari, tapi di waktu maghrib. Itu Bu. Nah itu bedanya. Nah apa hubungannya dengan ini tadi? Artinya yatim itu ada yang kaya. Kalau yatim yang kaya perlu nggak disantuni? Perlu nggak disantuni? Perlu nggak disantuni? Nggak perlu. Perlunya justru mengembangkan uangnya. Ada miliarder mati, misal tuh ninggalin anak, maka saudaranya harus ada yang mengurusi hartanya sampai kapan? Sampai dia balik. Begitu nanti dia sudah balik, maka dia harus diserahkan semuanya. Nah, boleh nggak orang yang ngurusi harta anak yatim ini ngambil? Boleh, biqadril mithli atau biqadrit takbi. Sekedar dia capek. Kalau seandainya dalam sehari itu ngurusi, itu normalnya 100.000, maka boleh dia mengambil uang 100.000 dari hasil jerih payahnya. Jadi nggak boleh kemudian nanti dibagi dua. Jadi yatimnya makan ikan asin, kita makan ayam, nggak boleh. Tidak, itu bagian dari yadu'ul yatim. Hati-hati, kalau belum mampu jiwa kita untuk hal-hal demikian, jangan dulu terjun ke dunia yatim. Kenapa? Karena luar biasa imbasnya di kehidupan ini. Jangan pernah makan sedikit pun yang itu haknya anak yatim, kecuali memang itu hanya biqadril mithli atau biqadrit takbi, yaitu sekedar kita mengambilnya untuk payah-payah kita sehari. Apalagi lebih baiknya kalau kita tidak mengambil sama sekali. Kembali kepada hadis tadi, ana wa kaful yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang mengurusi anak yatim itu seperti ini di surga. Jadi begitu nanti ibu surga dibuka, Rasulullah lah yang membukanya. Lalu Rasul masuklah ke dalam surga. Ini ada perempuan yang nerenjel. Tahu nggak nerenjel? Kalau Bu Hayati nggak ngerti pasti. Apa Bu? Nerenjel. Nerenjel itu kayak tadi. Nah, misal pintunya ini penuh orang, dia mau masuk nerenjel. Nah, nerobos lah, tapi nerobos itu kan ada lubangnya. Ini nerenjel. Ternyata ibu begitu ditanya sama malaikat, kamu siapa? Aku ini orang yang ngurusi anak yatim. Bayangkan tuh. Dan itu menjadi dalil bahwa orang yang pertama masuk surga setelah Rasulullah adalah perempuan atau wanita. Siapa dia? Yang tadi saya ceritakan. Dan ibu kalau dia sudah menikah sama orang lain, si istri tadi
itu nggak ketemu lagi dengan suami yang pertama. Makanya pertahankan cinta pertama. Di sini ada Bu Harto. Tapi nggak tahu nanti kalau kemudian datang laki-laki gagah melamar. Kalau dipelet. Oh iya. Iya banyak ya. Hati-hati ya. Kalau bisa jangan terima lagi. Tapi boleh nggak nikah lagi? Boleh. Nanti Pak Ustadz ngelarang jangan. Tapi itu aja warningnya, nggak ketemu lagi dengan cinta pertama kita di surga. Kenapa? Karena perempuan di surga pun tidak ada poliandri, yang ada tetap poligami. Mas Eko ini sekarang jadi direktur loh. Direktur PT apa tadi? Ya, Bani Mulia Wisata. Nanti di surga kalau benar-benar ngurusinya begini, istrinya 70. Itu di surga. Kalau di dunia nggak boleh, cukup 4 Pak Eko. Satu aja ya, alhamdulillah, satu aja nggak habis kok. Jadi ibu-ibu ya, jadi anak yatim itu adalah mutiara sebenarnya yang ditaruh oleh Allah di muka bumi ini. Dia bisa juga cepat kita masuk ke surga, juga bisa cepat kita masuk ke neraka. Hati-hati. Ibu-ibu, hadirin sekalian dirahmati Allah, sudah hampir setengah jam. Apa kita buka tanya jawab atau terus? Oke, tanya jawab aja biar